Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makcik. Kejap, macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan meralah rezeki kita semuanya, amin, amin. Siapa-siapa saja yang berani klaim negara Indonesia, mengklaim tanah air Indonesia, maka mereka akan menyiapkan medan tempur untuk melawan siapa saja yang berani mengklaim tanah air Indonesia ya guys ya. Indonesia pasang rudal di Kalimantan, siap hantam siapa saja yang klaim tanah air kita. Malaysia ketar-ketir mimpi buruk, rudal sedang mengintai. Wow, ada apa ini guys? Kenapa permasalahan seperti ini terjadi? Kita akan menyaksikan sama-sama videonya guys. Daripada channel Hippo Academic seperti biasa, macam kalau tadi punya link yang tidak ada deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Hippo Academic. Dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik. Kita nggak usah lama-lama di opening ini, langsung saja kita saksikan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Indonesia pasang rudal di Kalimantan, siap hantam siapa saja yang klaim tanah air Indonesia. Wow, jangan lupa kita support channel Hippo Academic ya guys. Tekan link di deskripsi box. Ini siapa sangka Kalimantan yang selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia dan calon pusat peradaban baru Indonesia, kini sedang menjelma menjadi salah satu zona strategis militer paling panas di Asia Tenggara. Bukan cuma hutan tropis dan mega proyek ibu kota Nusantara yang jadi sorotan, tapi juga munculnya rudal-rudal berbahaya yang diam-diam telah dipasang untuk menjaga kehormatan tanah air. Dunia boleh ribut tentang Laut Cina Selatan atau Selat Taiwan, tapi Indonesia punya ladang bara sendiri yang siap meledak kapan saja. Dan itu dimulai dari Ambalat, Sabah, hingga ibu kota Nusantara. Kalau ditarik ke belakang, kisah ini bukanlah cerita baru. Sejak tahun 1969, Malaysia telah secara sepihak mengklaim wilayah Ambalat yang kaya sumber daya. Ini ya, wilayah Ambalat ya. Kalimantan Timur dan Sabah. Sengketa ini sempat mencapai puncak ketegangan saat dua kapal perang nyaris saling tembak di tahun 2005. Meski diplomasi dan forum regional terus berjalan, sayangnya klaim Malaysia tak pernah surut. Bahkan hingga kini, peta mereka yang dirilis oleh beberapa lembaga resmi dan media nasional masih memasukkan Ambalat sebagai bagian dari negeri jiran tersebut. Dan makin parah, beberapa tahun terakhir, patroli maritim Malaysia semakin nekat masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Mereka berdalih historis, tapi yang dilihat rakyat Indonesia adalah tindakan provokatif yang terus diulang-ulang. Sabar bukan berarti takut. Indonesia jelas sudah cukup bersabar. Maka jangan heran kalau akhirnya Tentara Nasional Indonesia mulai bertindak nyata. Langkah Indonesia tidak tanggung-tanggung. Di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia kini mulai memperkuat basis pertahanan di Kalimantan Timur secara masif dan sistematis. Yang paling mencolok, pembangunan sistem pertahanan udara cerdas di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Bukan sekadar pos pemantauan, tapi 4 batalion rudal pertahanan udara jarak menengah langsung disiapkan. Lokasinya strategis, antara lain mencakup Pangkalan Udara Domber Balikpapan dan beberapa titik tersembunyi di kawasan Penajam dan Kutai Kartanegara. Bukan hanya untuk pertahanan ibu kota Nusantara, tapi juga sebagai bentuk perisai aktif terhadap segala ancaman lintas batas, termasuk manuver Malaysia yang makin berani. Tak berhenti di sana, Indonesia juga telah memulai fase pengadaan dan integrasi sistem rudal Kian dari Turki, sebuah rudal balistik taktis dengan jangkauan lebih dari 280 km. Dalam radius ini, wilayah Sabah, Sarawak, hingga sebagian titik vital di Laut Cina Selatan bisa dijangkau dengan mudah. Rudal-rudal yang dikerahkan tersebut bukan semata-mata bentuk unjuk kekuatan militer, melainkan bagian integral dari program pertahanan strategis yang dinamakan Perisai Darat Nusantara. Perisai Darat Nusantara. Konsep pertahanan berlapis yang difokuskan pada kawasan timur Indonesia dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons segala bentuk agresi, pelanggaran wilayah, atau klaim sepihak dari pihak manapun.
Kehadiran sistem rudal ini mempertegas komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya, serta menjadi sinyal tegas bagi negara-negara seperti Malaysia atau pihak lain yang mungkin berniat mencoba-coba mengganggu stabilitas kawasan. Dari sisi geopolitik, langkah ini adalah manuver jitu. Kalimantan Timur kini punya dua wajah, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan masa depan lewat ibu kota Nusantara dan sekaligus benteng militer baru Indonesia di utara. Wow, benteng militer baru Indonesia. Batas langsung dengan Sabah dan Sarawak membuat Kalimantan Timur tak bisa dibiarkan polos. Dan fakta bahwa wilayah ini kini menjadi rumah bagi banyak aset vital negara, baik itu infrastruktur pemerintah maupun cadangan sumber daya alam, menuntut perlindungan ekstra. Di tengah memburuknya iklim keamanan regional akibat agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan dan tensi Filipina-Tiongkok yang memanas, kawasan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara secara keseluruhan sedang mencari penyeimbang. Dan Indonesia memainkan peran itu dengan sangat baik. Langkah militer Indonesia ini juga secara tidak langsung memberi pesan ke negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, hingga Amerika Serikat bahwa Indonesia bukan pemain pasif. Sementara itu, kerja sama Indonesia-Turki dalam pengadaan rudal KHN juga menunjukkan bahwa Indonesia makin cerdas dalam memilih mitra pertahanan. Turki yang dikenal pragmatis dan independen dari aliansi Barat Timur memberikan akses teknologi tanpa banyak syarat. Rudal KAN ini dirancang dengan kemampuan mobil, cepat dipindahkan, dan bisa digunakan dalam skenario penangkalan maupun serangan balik. Cocok untuk kondisi medan di Kalimantan yang luas, berbukit, dan penuh tutupan hutan. Apa dampaknya? Pertama, bagi Malaysia, ini adalah sinyal paling serius bahwa Indonesia sudah tidak main-main. Setiap langkah mereka akan dihadapkan dengan sistem pertahanan canggih dan berlapis. Klaim sepihak tak akan dilayani dengan wacana semata, tapi dengan misil nyata. Ini bisa menurunkan niat provokasi secara drastis, karena Malaysia tentu tak ingin berada di ujung rudal KHN atau peluru artileri dari Batalion Darat Tentara Nasional Indonesia. Kedua, bagi kawasan Asia Tenggara, Indonesia kembali menegaskan dirinya sebagai kekuatan utama yang tidak bisa diremehkan. Ketegasan ini memberi efek domino, di mana negara-negara lain mulai berpikir dua kali untuk bertindak sepihak atas wilayah Indonesia. Bahkan negara-negara besar pun harus mulai menghitung ulang pendekatan mereka di Asia Tenggara. Karena Indonesia tak lagi mengandalkan diplomasi semata, tapi juga punya otot pertahanan yang siap bergerak. Ketiga, secara global, ini memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan geopolitik multipolar. Di tengah ketegangan blok Barat dan Timur, Indonesia menunjukkan dirinya bisa mandiri secara strategis, tidak terseret dalam kutub manapun, tapi tetap punya daya getar yang tinggi. Kedepan, perkembangan sistem pertahanan di Kalimantan diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan seiring dengan bertambahnya urgensi strategis kawasan tersebut, terutama setelah pemindahan ibu kota negara. Pemerintah kemungkinan besar akan memperkuat infrastruktur militer melalui penempatan radar-radar baru untuk meningkatkan pengawasan udara dan laut, serta penambahan pasukan organik di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan. Langkah ini akan memastikan bahwa wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memiliki kesiapsiagaan pertahanan yang mumpuni terhadap berbagai potensi ancaman. Selain itu, pembangunan pangkalan gabungan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi opsi strategis yang realistis untuk meningkatkan efektivitas komando dan koordinasi antar matra. Kehadiran teknologi militer canggih juga semakin mungkin diwujudkan, seperti drone-drone bersenjata untuk pengawasan dan penindakan cepat. Drone-drone serta sistem bersenjata. pertahanan udara berlapis seperti NASAMS atau bahkan S-300 yang dapat diperoleh melalui kerjasama dengan mitra global. Seluruh langkah ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menjadikan Kalimantan sebagai salah satu titik kuat pertahanan nasional di masa depan. Malaysia sendiri tampaknya perlu segera melakukan evaluasi strategis terkait sikap dan tindakannya di kawasan perbatasan.
Jika provokasi terus dilakukan, bukan tidak mungkin hubungan bilateral dengan Indonesia akan memburuk dan menciptakan ketegangan yang merugikan kedua belah pihak. Iya, benar. Sebaliknya, jika Malaysia mampu menahan diri dan memilih untuk memperkuat kerjasama dalam pengelolaan perbatasan, maka peluang terciptanya stabilitas dan keamanan kawasan akan jauh lebih besar. Iya. Situasi saat ini sangat bergantung pada langkah berikutnya. Apakah kedua negara akan memilih untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati dan mengedepankan diplomasi, atau justru membiarkan percikan konflik kecil berkembang menjadi ketegangan yang dapat meledak sewaktu-waktu. Dan pada akhirnya, Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa kedaulatan bukan untuk ditawar, apalagi dicatut atas nama sejarah yang dipelintir. Rudal-rudal yang kini terpasang di Kalimantan adalah pesan tegas dari negeri yang terlalu besar untuk diintimidasi, tapi cukup tenang untuk tidak gegabah. Kedaulatan itu dijaga dengan sabar, tapi kalau dipaksa, Indonesia siap bertempur. Ingat baik-baik, kita bangsa besar yang tahu kapan bicara, kapan bergerak, dan sekarang kita sedang bergerak. Oke guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama videonya ya. Ternyata Indonesia menjadikan Kalimantan itu sebagai benteng pertahanan Indonesia. Nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ya guys ya. Indonesia sekarang ini menjadikan Kalimantan sebagai ibu kota Nusantara Indonesia juga ke depannya, dan menjadikan juga sebagai benteng pertahanan Indonesia. Karena suatu saat nanti pasti akan ada juga negara-negara yang mencoba-coba untuk mengklaim-klaim tanah air Indonesia. Maka Indonesia tidak akan segan-segan untuk melepaskan rudalnya untuk menghantam siapa saja yang mengancam ataupun mengklaim negara tanah air Indonesia, negara tanah air Indonesia. Siapa-siapa saja yang mengusik Indonesia, maka siap-siap saja Indonesia akan meluncurkan rudalnya ya. Jadi Indonesia membuat sistem pertahanan untuk ke masa depan. Kita tidak tahu ya, kalau hari ini, besok mungkin masih baik-baik saja. Kita tidak tahu 10 tahun ke depan nanti apakah dunia ini masih baik-baik saja. Jadi Indonesia mempersiapkan sistem pertahanan, benteng pertahanan, yaitu tepatnya di Kalimantan sekarang ini ya guys ya. Karena nanti ibu kota negara Indonesia akan berpindah langsung ke Kalimantan, yaitu ibu kota Nusantara. Karena di sana sudah dibangun sistem pertahanannya sudah dibangun di sana, sistem kenegaraan Indonesia pun sudah dibangun di sana, dan pastinya akan menunggu siap selesai saja ya guys ya. Nanti akan pindah sepenuhnya, ibu kota Indonesia akan pindah sepenuhnya nanti ke IKN ataupun ibu kota Nusantara. Jadi untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada, yang pastinya Indonesia akan memperkuatkan pertahanannya, sistem pertahanannya di Kalimantan. Karena ibu kota Nusantara Indonesia nanti, ibu kota Indonesia nanti akan terletak di ibu kota Nusantara, tepatnya di Kalimantan. Jadi sistem keamanannya di sana harus ditingkatkan. Apalagi dengan negara Malaysia sangat dekat ya guys ya. Makanya tadi kita di sana menyaksikan Malaysia jangan sampai membuat provokasi konflik-konflik provokasi yang memanas yang memicu peperangan antara Indonesia dengan Malaysia. Karena nanti kalau sudah semakin memanas, nanti Indonesia tidak boleh tahan lagi ya. Siap-siap saja nanti mendapatkan ini ya guys ya, rudal ya. Karena Indonesia nggak kaleng-kaleng bekerja sama dengan Turki ya untuk untuk mendapatkan sistem pertahanan rudalnya. Indonesia bekerja sama dengan Turki, di mana Turki ini mereka menghasilkan sistem rudal yang sangat luar biasa canggih. Jadi jangan main-main sekarang dengan Indonesia, karena Indonesia siapapun yang mengusik, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menghantam siapa saja itu yang mengusik tanah air Indonesia ya. Kita doakan saja semoga kedepannya Indonesia Malaysia selalu aman damai saja ya guys ya. Soal Ambalat, semoga selalu ada keputusan untuk berdamai, bekerja sama dalam hasil tambangnya, hasil minyaknya. Jangan ada yang diperebutkan, jangan ada yang saling klaim ya. Semoga berdamai sajalah kedepannya ya guys ya. Tidak ada masalah, aman damai saja. Makci di sini aman, Indonesia di sana aman. Jadi antara dua negara ini selalu aman saja. Dan yang paling penting juga kita doakan saja semoga pertahanan Indonesia
benteng pertahanan Indonesia ini ke depannya semakin maju, semakin canggih, supaya bisa menjaga Indonesia daripada serangan-serangan yang memungkinkan mengancam Indonesia ya. Indonesia memiliki sistem pertahanan yang kuat, jadi jangan diremehkan Indonesia ya. Oke lah, Makci rasa itu saja videonya untuk hari ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci ya guys ya. Dan kita ini saja videonya, sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.